Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak lupa pula salam serta salawat kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yaitu kita. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Nur Semayanti selaku moderator dan Sahrul Amri sebagai ketua sekaligus pemateri. Dan adapun beberapa teman kami yang akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang miskonsepsi pembelajaran IPA kelas 6 di sekolah dasar. Kepada pemateri untuk dipersilahkan. Nama saya Nadia Pratiwi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari benda padat, gas, dan cair. Yang pertama, benda padat atau solid. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat atau solid yang mempunyai sifat dan struktur yang kuat, berat, dan kaku, mudah merubah bentuk dan volumenya. Contoh benda padat adalah batuan, kayu, plastik, emas, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair atau liquid. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap, atau menyesuaikan tempat yang ditempatinya, serta volumenya yang tetap. Contoh benda cair yaitu air, minyak goreng, bensin, dan lain-lain. Yang ketiga, benda gas. Pengertian benda gas adalah suatu benda yang berbentuk gas, bisa berbentuk cair dan bisa berbentuk padat, yang mempunyai sifat mengisi ruang, mengalir, dan merubah bentuk, namun berbeda dengan benda cair. Contoh benda gas yaitu udara yang kita hirup dan asap sisa pembakaran dan lain-lain. Ainul Inayah. Membeku adalah proses perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat padat. Dalam proses pembekuan, zat cair akan melepaskan energi panas. Contohnya, yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin akan mengalami proses pembekuan dan menjadi es batu. Yang kedua, cairan lilin yang dibiarkan begitu saja akan mengeras dan mengalami proses pembekuan. Kenalkan, nama saya Sulasri. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Benda yang telah mencair sepenuhnya disebut benda cair. Contoh perubahan benda dari padat ke cair seperti gula pasir yang dipanaskan akan berubah menjadi cair, dan seperti pula mentega yang dipanaskan akan meleleh dan menjadi cair. Es batu juga apabila dipanaskan akan berubah menjadi air, dan air termasuk benda cair. Saya Nita Kuljana selanjutnya akan menjelaskan materi menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat dari fase cair menjadi gas atau uap. Suatu zat akan menguap ketika zat tersebut berada pada titik didihnya dan terus menerima kalor atau mengalami pemanasan. Contohnya yaitu air yang direbus atau dipanaskan terus-menerus akan menjadi uap, dan contoh berikutnya yaitu bensin. Bensin lama-kelamaan akan menjadi uap jika dibiarkan terkena udara. Perkenalkan, nama saya Pita Sari. Di sini saya akan menjelaskan proses perubahan zat gas menjadi cair. Saya akan memasukkan es batu ke dalam gelas yang berisikan air. Di sini akan terjadi proses pengembunan. Proses pengembunan pada gelas dan es batu ini dapat terjadi karena disebabkan saat uap air atau gas lainnya mencapai titik cairnya. Contoh lainnya yaitu pada saat kita bangun pagi kita akan melihat embun. Nah, disitulah pengembunan terjadi. Nama saya Rahma Arista Widya. Saya akan menjelaskan pengertian menyublim. Menyublim ialah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas tanpa melalui fasa cairan. Peristiwa menyublim ini dapat terjadi karena menyerap energi dengan sangat cepat atau zat memiliki fasa stabil sebagai gas. Ada banyak zat volatil organik yang dapat dengan mudah membentuk gas dari fasa cairnya. Salah satu yang terkenal ialah kapur. Ialah kapur barus yang berasal dari zat organik C10H16O. Contoh
Contoh menyublim itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya ialah kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis. Nama saya Agnes Sulfiwardani, saya akan menjelaskan tentang benda yang mengkristal. Perubahan wujud benda mengkristal terjadi dari benda cair yang mengeras lalu menjadi padat. Perubahan wujud benda mengkristal juga sebagai endapan dari benda cair atau gas. Benda yang mengkristal bisa dipengaruhi perubahan fisik seperti suhu dan perubahan kimia seperti keasaman. Adapun contoh benda mengkristal yaitu madu dan gula. Di alam juga terjadi sebuah pengkristalan, yaitu batuan kristal yang terjadi di tanah. Nama saya Sri Wahyuni, saya akan menjelaskan mengenai penyebab miskonsepsi. Miskonsepsi akan terbentuk bila konsepsi seseorang mengenai suatu materi tidak sesuai dengan konsepsi yang diterima oleh ilmuwan atau pakar di bidangnya. Suatu miskonsepsi siswa bisa berasal dari beberapa sebab. Miskonsepsi siswa bisa berasal dari diri sendiri, yakni siswa salah menginterpretasikan gejala atau peristiwa yang dihadapi dalam hidupnya. Selain itu, miskonsepsi yang dialami siswa juga dapat diperoleh dari pembelajaran dari gurunya. Pembelajaran yang dilakukan gurunya mungkin kurang terarah, sehingga siswa melakukan interpretasi yang salah terhadap suatu konsep. Pomoh dalam Maharta 2010 menyatakan bahwa faktor penyebab miskonsepsi fisika bisa dibagi menjadi 5 sebab, yaitu berasal dari siswa, pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar. Saya Syarul Amri. Di sini saya akan memberikan contoh miskonsepsi yang terjadi pada pembelajaran IPA di SD, khususnya di kelas 6. Di sini saya akan membahas tentang mendidih. Banyak yang beranggapan bahwa mendidih adalah perubahan zat wujud dari cair menjadi gas. Apa gitu betul? Nah, ternyata masih banyak yang keliru. Nah, inilah yang disebut dengan miskonsepsi. Jadi apa itu mendidih? Kita tahu bahwa air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air itu menguap, apakah harus 100 derajat Celcius? Tentu tidak. Misalnya saja seorang ibu-ibu yang menjemur pakaiannya di terik matahari, apakah harus 100 derajat Celcius? Tidak kan? Nah, itu berarti peristiwa penguapan itu bisa terjadi di bawah 100 derajat Celcius. Tetapi untuk air dikatakan mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi mendidih dapat didefinisikan, yaitu suhu saat zat cair mendidih pada tekanan 1 atmosfer disebut dengan titik didih. Pada saat mendidih, suhu zat cair tidak dapat bertambah lagi karena kalor yang diberikan, sehingga mengubah zat wujud cair menjadi gas. Mungkin inilah dari presentasi kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kita pahami di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah kata itu datanya dari kami sendiri. Adapun yang benar yaitu datanya dari Allah. Karena di sini kami semua masih dalam tahap proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.